Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini sebelum membahas trigonometrinya, kita akan membahas dulu segitiga siku-sikunya. Nah, ini disebut dengan segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena ada sudut siku-sikunya yang ini. Nah, segitiga siku-siku. Nah, Ibu namain misalnya di sini A, B, C. Nah, yang ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Nah, sudut C-nya yang siku-sikunya di C gitu. Nah, kemudian kita akan membahas sisinya. Nah, sisinya itu gimana? Nah, sisi yang di depan siku-siku yang ini disebut sisi miring. Nah, atau karena dia depan sudut C, maka namanya adalah sisi C. C-nya C kecil, bukan C kapital. Kemudian yang di sini adalah sisi B, karena dia di depan sudut B-nya. Yang di sini itu namanya sisi A, karena dia di depan sudut A. Nah, ini sudut A, di depannya sisi A namanya. Nah, untuk mencari sisi di segitiga siku-siku itu berkaitan lagi dengan yang namanya teorema Pitagoras untuk menentukan salah satu sisi di segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras. Nah, kita lihat dulu nih. Kalau di sini sisi miringnya itu yang mana? Sisi miringnya itu adalah sisi yang C. Kenapa yang C? Karena dia di depan sudut siku-siku. Nah, jadi kalau misalnya ada segitiga yang di depan sudut siku-siku, itu namanya sisi miring. Nah, sisi yang di depan sudut siku-siku. Kalau misalnya nanti ngegambarnya kayak gini nih, misalnya teh. Nah, ada tanda siku-siku di sini. Nah, ini sisi miringnya yang ini. Ini sisi miringnya. Tetap ya, jadi sisi miringnya itu adalah sisi yang terpanjang. Nah, buat mencari teorema Pitagoras, misalnya mencari sisi yang miringnya, yang C. C itu rumusnya sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat. Sisi A ditambah sisi B dikuadratkan, kemudian diakarkan. Ya, untuk mencari yang C-nya. Untuk mencari yang B, nih, sisi yang lain selain daripada sisi miring. Itu caranya dengan mengurangi sisi miringnya, C kuadrat min A kuadrat. Gitu. Untuk yang sisi A itu berarti sama juga kayak sisi B, yang C kuadrat dikurangi yang B kuadrat. Gitu. Nah ya, ini teorema Pitagoras pernah dibahas waktu SMP. Kalian sudah belajar yang namanya teorema Pitagoras gitu. Nah, sekarang kita ke perbandingan trigonometrinya. Sebelum ke perbandingan trigonometri, kita akan bahas dulu ini yang namanya sisi di trigonometri. Nah, misalnya ada segitiganya yang ini ya. Bu pakainya yang tadi. Penamaan sisi. Nah, penamaan sisi dulu. Penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Penamaan sisi pada ya. Nah, C ini A, ini B. Nah, misalnya ini kan yang A ya tadi teh. Ini B, ini C. Gitu. Nah, sudutnya, Ibu misalnya yang ini nih, sudutnya yang ini. Dia nama sudutnya sudut alfa. Nih, yang alfa. Nah, kalau lihat berdasarkan sudut alfa, kita punya 3 sisi nih. Ya, nah, sisi C, sisi A dulu. Sisi A yang ini, dia disebut sisi depan. Karena dia di depan sudut alfanya, di depan sudutnya, maka A-nya itu disebut sisi depan. Yang B-nya
dia disebut sisi samping karena dia ada di samping sudut gitu. Nah, kemudian yang terakhir sisi C, dia disebutnya sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena dia ada di depan sudut siku-siku. Jadi yang di depan sudut siku-siku dia disebut sisi miring. Nah, Ibu tandain ya, kalau yang sisi miring dia di depan sudut siku-siku. Bedanya ya, ulangi lagi ya. Untuk yang sisi A, kenapa dia namain sisi depan? Karena dia di depan sudut yang kita yang kita tanyakannya. Ini kan sudutnya sudut yang ini berdasarkan sudut alfa. Sisi A dia disebut sisi depan karena di depan sudutnya. Kemudian yang B dia disebut sisi samping karena ada di sampingnya. Nah, yang C disebut sisi miring karena dia itu merupakan sisi yang di depan sudut siku-siku. Jadi sisi miring itu sisi yang terpanjangnya, sisi yang paling panjang gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak gini nih, diubah ya. Ini misalnya alfanya di sini. Ini P misalnya, ini Q, ini R gitu ya. Nah, yang berdasarkan alfa ini, sudutnya ini nih. Kita punya sudutnya alfanya di sebelah sini. Kalau tadi kan di bawah, sekarang yang di atasnya. Nih, karena di atas dia itu jadinya sisi P-nya dia disebut sisi depan karena dia di depan sudutnya nih, di depan sudut alfanya. Kemudian ada yang disebut yang sisi P, nah sisi Q, udah P-nya ya. Sisi Q yang ini karena dia ada di sampingnya, samping sudut alfanya, dia disebut sisi samping. Oh iya, siku-sikunya di sini nih. Nah, sudut samping. Kenapa tidak yang R sudut sampingnya, sisi sampingnya? Karena yang R itu bukan sisi samping, dia itu sisi miring karena dia di depan sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-sikunya, ini depannya. Ini disebut sisi benar. Sisi R disebut sisi miring. Oke, gitu ya. Jadi penamaan dulu sebelum nanti ke perbandingan trigonometrinya, itu kita belajar dulu menamakan sisi di segitiga siku-siku gitu ya. Nah, sekarang kita pembahasannya balik lagi ke yang teorema Pythagoras. Nah, yang ini misalnya nih. Segitiganya ini. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Misalnya yang B-nya itu 4, yang A-nya itu 5. Nah, A-nya kan sisi miring nih. Nah, berarti kita mau nyari yang salah satu yang ini nih. Yang sisi C-nya. Karena C-nya itu bukan sisi miring, berarti di sini BC. BC-nya itu sama dengan 5. Terus ini merupakan sisi miring. Nah, kemudian terus ada lagi AC. AC-nya sama dengan 4. Nah, kita mau nyari nilai AB. Nah, caranya yaitu tinggal kita ini aja. Berarti AB itu sama dengan akar dari, nah sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Sisi miringnya kan 5. Jadi 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, AB sama dengan akar dari 25 dikurang 16. Maka AB sama dengan akar 9. Nah, AB-nya berapa? Berarti akar 9 sama dengan 3 gitu. Nah, yang ini 3 gitu. Ini untuk pengulangan untuk yang teorema Pythagoras.
Oke, boleh catat ya.